Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Kang Epot ya. Oke, untuk pagi ini Kang Epot mau ngebahas mengenai rambutan ya. Ini rambutan Kang Epot yang ada dekat rumah. Dan memang Kang Epot hanya punya beberapa pohon saja sedikit ya. Dan lokasinya hanya di depan rumah dan pinggir ya. Untuk di kebun memang tidak ada pohon rambutan, tidak ditanam rambutan ya karena sudah banyak pohon duku, juga pohon-pohon yang lain. Untuk tanam rambutan ditanamnya di dekat rumah, jadi kalau kita mau panen dekat ya gampang. Ya, ini merupakan rambutan jenis lebak bulus ya. Ini rambutan di sini bilangnya rambutan lebak bulus. Sama dengan yang di depannya yang dekat terong, ini juga sama bibit rambutan lebak bulus. Untuk rambutannya lebak bulus tuh seperti ini ya, bulat dan bulunya itu agak panjang, agak padat juga. Dan ini sekarang lagi proses menuju ke masak ya, sudah banyak yang kelihatan merah kekuningan, kuning kemerahan ya. Yang situ juga sama, sudah menuju ke masak. Ya, memang untuk rambutan di sini memang tidak sama ya untuk pertumbuhannya, ada yang masih keluar kembang, ada yang baru hijau, ada yang sudah merah ya. Ada juga yang kena hama seperti ini ya. Ini gak normal ya untuk pertumbuhannya, rambutannya kelihatan keriting. Dan biasanya rambutan seperti ini itu gak akan besar ya, kerdil nantinya. Sudah kelihatan dari kecilnya juga tidak normal ya untuk pertumbuhan buahnya. Bulunya kelihatan keriting ya, agak gimana ya, kaku. Kalau yang ini kecil-kecil untuk bulunya, beda sama yang itu agak sedikit besar dan agak kaku. Tuh kalau yang kecil begini ya, kalau pertumbuhan yang normal bulunya kecil, sementara kalau yang itu agak kaku ya dan besar. Biasanya yang ini gak akan besar seperti yang ini ya, jadi pertumbuhannya agak normal. Ya, ini gak masak bareng ya, ada yang masih kecil, ada yang sudah masak. Ini memang karena proses panennya tidak sama ya, apalagi kalau dekat rumah kan ada yang masak, satu diambil dia panen. Ya beginilah kalau dekat rumah ya, kadang-kadang anak suka yang masak diambil, jadi panennya gak bareng, makanya pertumbuhan buahnya tidak sama masaknya ya. Jadi sebaiknya kalau mau masak bareng ya harus panen bareng juga ya saat di awal, saat pertama kita panen. Kasusnya akan begini kalau pada saat pertama awal panen tuh tidak sama ya. Makanya banyak yang sudah masak, ada juga yang masih hijau, ada juga yang keluar kembang. Yo, di area ini yang satu dahan pun itu ada yang masak, ada yang enggak ya. Itu karena biasanya diambil panennya itu gak bareng ya. Makanya ada yang masih hijau, ada yang sudah merah. Ya beginilah kalau kan dekat rumah, kadang-kadang suka mau ambil dipanen, dipretelin ya. Kalau yang ini masih hijau banget dan kecil ya, sementara kalau yang sana sudah merah.
Kita lihat yang sebelah sini ya. Ini di area ini ada yang masih hijau, ada yang sudah merah ya. Yang ini menuju ke masak, hampir merah. Kalau yang bawah ini masih hijau. Ya, untuk pembuahan dari mulai keluar kembang sampai masak itu untuk rambutan waktunya 4 bulan ya. 4 bulan. Dari mulai kembang sampai ke masak ke merah itu waktunya 4 bulanan. Berbeda dengan buah duku ya. Kalau buah duku itu 6 bulan dari kembang nyampe ke masak. Jadi beda 2 bulan ya, beda 2 bulan sama rambutan. Jadi kalau sama-sama rambutan dan duku itu keluar kembang bareng bakal buahnya, itu pasti yang duluan masak itu rambutan ya. Kalau yang ini ciorai ya, orang sini bilangnya ciorai. Ciorai itu memang buahnya agak gedean daripada buah rambutan lebak bulus ya. Buahnya agak gede dan lonjong, biasanya bentuknya. Bulunya juga panjang. Cuma untuk ciorai itu bulunya agak jarang ya ketimbang lebak bulus. Kalau lebak bulus memang agak banyak bulunya. Ya, sebetulnya Kang Epot lebih suka dengan rambutan jenis binjai ya. Untuk bentuknya memang hampir sama dengan rambutan lebak bulus, hanya saja bulunya memang lebih jarang dari lebak bulus dan agak gimana ya, bulunya agak berbeda sedikit. Agak pendekan, tidak sama dengan lebak bulus, tapi rasanya memang sangat manis ketimbang lebak bulus ya. Untuk rasa dari rambutan binjai ya, mungkin di daerah teman-teman untuk namanya berbeda ya. Untuk di daerah teman-teman mungkin jenis rambutan itu namanya berbeda-beda. Di sini juga ada rambutan yang rasanya itu kecut masam ya. Itu biasanya rambutan liar yang ada di kebun ya. Kang Epot dulu juga pernah punya di sini di depan rumah, cuma ditebang karena memang kurang enak lah kalau dimakan, kecut. Kecuali kalau musim panas ya itu memang cocok. Dan untuk ya si kerem itu yang warna rasanya masam itu kecut, memang untuk kulitnya tidak moloko ya, atau dari biji itu menyatu. Jadi kita cuma hanya bisa mengemut rasanya saja. Sementara kalau rambutan yang lain, ciorai ataupun lebak bulus ataupun binjai, itu biasanya antara buah sama si bijinya itu tidak nyatu ya, jadi bisa dipisahkan. Beda sama rambutan yang kecut, yang masam ya. Ya, sebetulnya ada saya satu pohon rambutan, jenis pohon rambutan yang saya idam-idamkan, cuma untuk sekarang udah beberapa puluh tahun pohonnya itu punah ya. Itu waktu kecil ada namanya di sini rambutan jenis pulasan. Untuk bulunya memang agak tebal, kulitnya agak tebal ya, tapi rasanya memang manis. Dan pohon pulasan memang untuk beberapa puluh tahun ini menghilang entah kemana ya, punah. Hampir di semua daerah di sini tidak ditemukan. Kalau zaman dulu di waktu kecil Kang Epot itu ada di lokasi ini ya, dekat rumah ini, dekat kandang ayam. Dulu ada lapang poli, ada beberapa pohon pulasan. Cuma sekarang sudah mati, gak ada ya, gak ada lagi yang tumbuh.
Ya kalau jenis rambutan seperti ini, lebak bulus ataupun binjai ataupun si orai itu banyak didagangkan ya. Sementara kalau pohon pulasan itu gak ada yang menjual ya. Ya kurang lebih untuk pohon rambutan pulasan itu seperti ini ya. Bentuknya dari segi bulunya ya juga kaku seperti ini. Dan memang untuk pulasan agak besaran lah, untuk bentuk buahnya agak besar dan kaku, untuk bulu-bulunya tidak selembut ini ya, tidak selembut ini. Kalau ini kan kecil bulunya, kalau pulasan itu besar ya, mirip-mirip gini lah, mirip-mirip gini. Untuk bulu-bulunya memang kaku untuk pulasan. Ini kan rambutan, cuma ini gagah ya, rambutan yang gagah ya, mirip-mirip gini untuk bentuk buah pulasan. Mungkin di daerah teman-teman sudah beda nama ya untuk pulasan, tapi rasanya memang enak untuk pulasannya di sini. Sekarang udah gak ditemukan lagi pohon pulasan di daerahku ya. Bahkan yang jual pun biasanya kalau yang jual bibit itu pakai mobil ya, pakai mobil bak terbuka. Itu gak pernah ada yang nawarin bibit pohon pulasan. Ya saya pernah lihat di video-video teman-teman yang lain ya, pohon pulasan itu banyak ditemukan di daerah Kalimantan atau Sulawesi ya, lupa lagi, cuma beda nama saja. Ya untuk rambutan di daerahku memang kurang menjanjikan ya kalau untuk dibikin bisnis jualan. Harganya sangat murah, kecuali rambutan yang jenis ini ya, lebak bulus ataupun binjai, itu harganya lebih mahal. Kalau si orai memang kurang diminati, harganya murah ya. Ya untuk Kang Epot sendiri untuk ngejual rambutan ini ada berapa? Ada 3 pohon ya. Kang Epot jarang untuk jual rambutan ini, karena di samping harga yang murah ya, lebih baik kita bagikan ke tetangga atau kita bagikan ke keluarga ya. Jadi Kang Epot jarang untuk menjual rambutan ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk vlog kali ini ya, semoga sharingnya bermanfaat. Saya tutup, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.